Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu sekalian, kalau pada bab-bab yang lalu kita banyak berbicara tentang wajibnya para anak itu berbakti kepada orang tuanya. Kalau sekarang itu dan bab-bab berikutnya itu kebalikannya, yaitu orang tua itu harus memperlakukan baik anak-anaknya. Bentuk perlakuan baik itu kayak apa? Ini nanti contoh-contohnya ada bab-bab yang kita kaji. Jumat yang lalu ibu-ibu, saya mengambil tema khutbah Jumat saya cuma 2 poin, yaitu membantu anak kita berbakti kepada kita. Itu tema khutbah saya Jumat yang lalu di Masjid Abdul. Saya menyampaikan tema itu karena itu musim liburan, membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Ternyata di usia SMP, SMA dan mahasiswa, orang tua yang punya keterampilan berkomunikasi dengan anak-anaknya, komunikasi yang hangat, jenak, dan menuntut, itu jarang dimiliki sekarang. Siapa yang bisa berkomunikasi dengan anaknya lebih dari 10 menit dan tidak ada tuntutan apa-apa, gak takon peringkat piro, gak takon IPK-nya berapa, gak takon berapa jus, pokoknya sih bau tuntutan-tuntutan. Pokoknya seperti layaknya bapak ibu sing bahasa orang Jawa itu ngomongnya gayeng pokoknya. Itu ternyata menjadi kendala di masyarakat sekarang. Di rumah bapak ibu nyekel handphone, anaknya juga sama. Satu itu faktanya. Yang kedua, hari Jumat saya khutbah begitu, hari Sabtu pagi sambil menikmati kopi di depan rumah, saya mendengarkan Helmi Yahya bicara channel YouTube. Penyesalan dari orang-orang yang memiliki rumah terlalu besar. Saya ini penting ibu. Tapi oleh anaknya kayak kacoma gede ya ya, gini, beliau ngasih contoh rumah terlalu besar itu ternyata hubungan masing-masing anggota keluarga itu semakin rendah. Akibatnya apa? Jarang berkomunikasi. Beliau mengambil sampel contoh seorang artis yang pada tingkat kejayaannya anak-anaknya kabur, istrinya minta cerai. Lihatnya berbicara ini. Kemudian sang suami bilang, "Ma, izinkan saya untuk memperbaiki rumah tangga kita seminggu 2 minggu ya." Apa yang dilakukan artis terkenal? Enggak disebut namanya. Dia menjual seluruh asetnya, dilempit, kemudian melakukan perjalanan dalam satu mobil bersama-sama, perjalanan bulan di pokoknya satu mobil. Setelah suka duka, bercengkerama, makan bersama, mungkin di rest area balik ya. Rencana perceraian itu di-cancel. Apa yang mereka cari selama ini itu didapat dari safar bersama itu. Paham Bu? Iki masyarakat saiki ngomong ambek anak sing penak wangi. 10 menit jeneng. Isinya tuntutan begitu. Tapi kalau sudah saling menyalahkan. Kalau sudah terlambat itu saling menyalahkan. Lanjut gitu. Sudah. Lah, kok dilalah kita sampai pada bab ini gitu loh ya. Di acara iktikaf
Ada seorang bapak tak tanya, dan pertanyaan ini ternyata koyok karambol, juga kemana-mana, termasuk saya. Kapan saya terakhir omongan penak biar sampai ono 4 atau 5 tahun suka omongan begitu. Ketika anaknya bermasalah kelas 1 SMA baru balik psikolog gitu. Padahal itu selesai secara periodik omongan bersama. Ya Bu ya. Baik, kita tengok sekarang. Itu bukan gimana kalau kita di sini telat-telat ini. Tapi yang penting ya Bu, bukan gimana. Baik. Babu adabul walidi wa birrihi li waladi. Bab tata krama seorang bapak atau orang tua kepada anaknya. Tata krama atau perbuatan baik orang tua kepada anaknya. Oh, Bujib nggak tahu cerita tadi. Enak. Seorang ilmiah ya, seorang yang macam-macam. Ya. Dan itu Bu, saya dalam 2 pekan ini ketekan keluarga sih bermasalah. Hambatannya sudah gimana? Kayak soal omongan yang jelek enak, benar. Kalau sudah begitu, alhamdulillah, Rais, omongan itu gampang, gak nyending-nyending, seneng loh. Kita tengok ya. Anil Walid ibni Numar ibni Aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaquluna. Ada sebuah kalimat yang melembaga di masyarakat pada era itu, pada era keemasan Islam, kesolehan umat Islam. As-salahu minallah. Keadaan baik dari seorang anak atau pribadi itu anugerah dari Allah. Wal adabu minal aba. Tapi seorang anak itu bisa bertata krama itu tergantung umur. Itu kalimat itu. Tak ceritani isu gimana. Saya minta seorang anak dengan hafalan 15 juz bapak itu nemui saya. Kemono aku Ustaz Muhammad Hatta subuh. Ini tadi nemui saya. Karena saya kaget. Ini keluarga biasa. Tapi anaknya kok sepeda motor ini sepeda motor larang. Nah, kadang saya kadang tak gratis nol pendidikannya. Loh, wah kita kok sepeda motor. Wah, temen ini. Ada salah mengepresel. Tang ini tadi. Selidik punya selidik juga sama. Mumet anak laki-laki bareng ini kan. Jauh ini, mau macam-macam. Dan kalau mau masuk pesantren itu syaratnya takut bisik. Oleh bagian pun pun tak. Begitu. Sampai kemarin saya kasih penugasan untuk ngimami di sebuah masjid. Anda tahu yang survei bapak ibu. Waduh deh, marek rendah. Blok ini survei masjid bapak ibu. Kenapa? Ini tadi cerita jam tidak pakai orang jam 6. Ini tadi. Bapak ibu sekalian sampai bapaknya cerita. Melebu perumahan ada satpam dendam. Oh, kenal poteng berbagi usaha rumah. Dari kantor satpam sampai masjid kau menuntut sepeda motor gede. Oh iya jadi kantor ada pelajaran. Ini loh urusan itu. Saking kepingin anaknya itu soleh. Loh ini orang sing dekek dai loh. Iki sing teko iki. Pernah keliling sama saya di India. Dekek bapak itu. Islami banget cara Islam. Tapi yo cepat-cepat mikir anaknya cepat-cepat. Yo saya, tapi sing saya senang adalah bapaknya masih memikul tanggung jawab mendidik. Laten iso. Ya. Nah, jadi as-shalahu kebaikan pada seorang anak itu anugerah Allah, tapi tata krama itu dari orang tua. Tata krama itu dari orang tua.
mau berangkat sekolah pamit, pulang saling, katanya dolen ke rumahnya teman itu pamit. Oh, itu istimewa. Gini loh Bu, istri saya dari teman anak SMA titik-titik kalau ini bermerek. Kok gak enak? Oh, sama iPhone, sama negeri. Dulu zaman saya waktu SMA itu dolennya namanya konco. Meskipun belunat, tapi kalau ketemu orang tuanya teman itu macak soleh. Kita macak jadi anak kaya, berkamuflase. Saya juga. Ini anak laki-laki. Teman-temannya juga nongkrong di rumahnya dia. Perempuan laki jadi satu. Di emperan rumah itu, si anak perempuan SMA kelas 2 ini, kalau rokokannya lantai. Si yang punya rumah yang seusia saya, Pak, kan ada nono, koncone anak sampean itu. Aku tinggal nanya aku kami saja. Bu, dulu kita kan sukanya kalau di rumahnya teman kan macak, itu tadi macak apa? Macak apa? Tapi ini saya serang-terangan anak-anak. Begitu. Kenapa kok seperti itu? Selidik punya selidik, ibunya anak perempuan ini juga smoker di rumahnya. Begitu. Ya kita kan waktu itu sembunyi-sembunyi masih ada waktu SMA. Ada ya Mas? Jadi tata krama itu betul-betul bentukan rumah tangga. Garis bawah ya. Tata krama itu betul-betul bentukan rumah tangga. Kalau Anda mencari menantu, kemudian nunut ke kamar mandi, ketika di kamar mandi, entek-entek banyu, kira-kira lu dodol. Nah ini kan semuanya diurus dari rumah Bu. Suwe apa enggak gitu di kamar mandi, licin apa enggak, entek-entek banyu apa enggak, itu bentukan rumah semuanya. Nah, ya itu kembangan penjelasan itu tadi. Kita tengok sekarang. Ani Nu'man ibni Hashim haddatsahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala. An-Nu'man bin Hashim, bayinya orang Ansor yang pertama kali lahir, digendong sama bapaknya ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kada wa kada. Ya Rasulullah, saya kepingin meminta persaksian Anda untuk anak saya Nu'man tak kayak ini dan ini. Faqala, atas desakan ibunya, suaminya itu diminta untuk memberi anugerah khusus untuk anaknya itu. Nu'man namanya. Nu'man bin Bashir, anaknya Pak Bashir. Rasulullah tanya, "Akullu waladika nahalta?" Apakah semua anakmu kamu beri yang serupa dengan yang kamu berikan kepada Nu'man? Qala la. Enggak. Maka Nabi bersabda, "Fa'ashhid ghairi." Persaksikanlah oleh orang lain saja. Dalam riwayat yang lain, aku tidak mau mempersaksikan ketidakadilan. Aku tidak mau mempersaksikan ketidakadilan. Tsumma qala. Kemudian bersabda, "Alaisa yasurruka ayyakunu fil birri sawa?" Bukankah kamu juga kepingin mendapatkan bakti semua anakmu, bukan hanya dia? Qala bala, qala fala idzan. Nggih, ya wis fala idzan ku ya wis. Oke, iki teorine dadi wong tua ya Bu ya. Iki supaya paham. Kadang-kadang kita sebagai anak itu mah jelek kok gini. Ya, ini. Anda punya 3 orang anak yang senantiasa ditelepon sama ibunya, baik ibu kandung maupun ibu mertua, nganter nang pasar besar, nang Citra, nang iki, nang ibu. Kok me aku tok sih? Masku sing iku apa sih kok gak tau dikongkon nang ibu.
Kan aku ya duwe penggawean, duwe anak, duwe karyawan, aku ya sibuk. Kok mek aku tok sih? Itu kadang-kadang kamusnya anak. Tapi anaknya soleh, alhamdulillah wis kesempatan. Gitu. Tapi lek terus-menerus diberondong lah ya kroso. Hah? Ya, itu kroso. Kan dia juga punya sisi ya. Punya anak yang harus diantar, mungkin punya kesibukan apa. Oke ya, ini juga sama. Sama. Di dalam pemberian itu ya gitu. Orang tua kepada anak. Saya diminta untuk mempersaksikan hibah seorang bapak ibu Yeswani sudah 80. Tonggo dempet di sebuah tempat tinggal. Tonggo dempet kejadian 10 tahun yang lalu. Loh kenapa kok saya? Gak apa-apa, anak-anakku kenal harus bisa. Oh gitu. Maka beliau membagi, karena mau berangkat haji atau umroh itu loh, semua asetnya itu kepingin diberikan kepada anak mantunya. Anakku sing iki Ustaz, om iki gini, memang paling gede, karena memang proses pengurusannya dia terlibat pada waktu itu, atau no bisa. Sing anak sing iki tak kayak iki, sing anak iki tak kayak iki, wis yo. Iki kira-kira aku seadil apa enggak? Kalau di kerto haji dia pressure itu nilainya hampir sama. Tapi kelak kemudian hari mau kena tol, mau kena pinggir jalan perumahan apa itu nasib-nasiban aku ya kakek diprediksi. Ya, sudah Pak, ini Anda sudah berusaha adil. Anda sudah berusaha adil. Cuma anaknya yang ini apa sih kok kasih mati ya. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Sekarang orangnya belum mati. Begitu. Saya kalau dia ngawet luar biasa sehat 80. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam pemberian itu hendaknya bersikap adil. Bersikap adil itu tidak harus jumlahnya sama. Karena nanti bersikap adil kabeh sanggupnya 10.000. Sing TK 10.000, sing SMP 10.000, sing mahasiswa 10.000. Ya sing mahasiswa lah yo kali di kampus itu. Nah ini Rasulullah SAW diminta untuk mempersaksikan sebuah pemberian khusus kepada seorang anak, tapi sang bapak tidak meratakan pemberiannya kepada yang lain. Nah itu tidak boleh. Rasulullah sendiri enggan mempersaksikan ketidakadilan. Sing dirasa anak Bu, kalau sampai orang tua itu kecenderungan atau apa ya, ketidakadilannya itu nampak banget, itu juga rada protes, tapi ada yang nyuwara ada yang tidak. Ya Bu ya. Kemudian kalimat ini perlu kita camkan. Alaisa yasurruka ayyakunu fil birri sawa. Bukankah sangat membahagiakanmu kalau engkau mendapatkan semua bakti dari anak-anak? Bapak Ibu, bapak-bapak. Kalau seorang bapak dolen sama kamu. Alhamdulillah Ustaz, anakku sing pertama sing mernak-mernak no tiketi. Anakku sing kedua mernak-mernak no sanguni. Anakku sing ketiga sing wedok iku mernak-mernak no kelambine waktu aku dolen. Begitu. Ora seneng yang ini. Berkolaborasi ini kan nyenengno. Begitu. Orang usia 81 ini saya ceritakan. Nah, semua orang tua seperti itu. Kalau memberi pun yang adil. Sudah. Termasuk rendungan. Kita yang sekurangnya beliau. Kita sing berusaha jadi berbakti. Sementara anak sintiane rada jadi ular. Kadang-kadang curiga nang ibu. Kini itu nggak mau nah itu. Jangan. Dungane mana sing ular tok itu. Paham Bu? Hah? Ya, jadi terlintas. Bukan hanya saya. Ternyata mau kabeh. Oh jodoh sih itu kan itu itu. Paham Bu Ibu?
Jadi karena anaknya segigis, rumah tangganya gak masalah, perekonomiannya gak masalah, pokoknya gak masalah lah. Dalam doa itu gak mau anak-anak ini. Masih masalah apa itu kan? Ya kayaknya kan begitu doang, no. Begitu. Bu ya, bukan hanya pemberian, tapi juga di dalam doa dan perhatian. Itu yang berikutnya, bab ke-52. Babu birril aba li waladi. Bab perbuatan baik ayah kepada anaknya. Ingat ya, bir itu kebaikan yang sifatnya umum. Saya pakai sebuah sudut pandang. Orang tua senantiasa berusaha memastikan kebaikan dan masa depan baik untuk anak-anaknya. Sepakat nih? Sepakat ya? Tapi anak kadang-kala salah tompo. Bisa dipahami? Seorang anak senantiasa dilarang ini dan itu, dilarang itu dan itu. Nah, karena orang tuanya tahu kamu itu sembrono kalau soal keuangan. Terus buktinya bolak-balik. Satu, kamu itu secara kesehatan terganggu di sini. Bapak tidak mengizinkan kamu ini itu alasan ini. Tapi bagi sang anak, kakak oleh tok, aku kok gak oleh. Itu terjadi. Nanti mereka itu baru sadar kalau sudah agak dewasa. Terus pokoknya salah tok be anak. Oh, wah, aku gak oleh tok itu curhat seseorang wanita sudah berumah tangga ke kamu. Nah, kamu tidak tahu alasannya bapakmu melarang ngobrol. Nih, buka ini. Karena tak buka, itulah alasan. Sekarang setelah bapaknya nggak ono, bapaknya ternyata baik. Ya, bab birrul aba birrul ab li waladi. Bab perbuatan baik bapak kepada anaknya. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna samahumullahu abraran li'annahum barrul aba wal abna. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang abrar, orang yang berbakti, kebaikannya itu melimpah. Li'annahum barrul aba wal abna, karena ini bahasa kerennya, dimensi perbuatan baik mereka itu juga kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya. Kama anna li waladika alaika haqqan kadzalika li waladika alaika haqqan. Sebagaimana orang tuamu juga memiliki hak atas kamu, anak-anakmu juga memiliki hak atas kamu. Ini bisa dipahami. Bahasa lainnya begini. Seorang anak itu mempunyai kewajiban berbakti kepada bapaknya. Seorang bapak juga punya kewajiban berbuat baik kepada anaknya. Hanya saja tuntutan bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya itu lebih banyak dibicarakan. Nah, ngerti Bu ya? Tapi berbuat baik kepada anak itu jarang diperhatikan. Seperti ya itu seolah-olah kepastian. Begini Bapak Ibu. Ternyata ini logikanya orang tua, terutama kalau bapak kepada anak laki-laki itu kadang-kadang kalau titik temu. Nanti kalau Anda berkenan ya,
ada seorang penyanyi dari Malang, rumahnya di bunga-bungaan situ. Itu namanya Ihsan Skuter. Ada tahu? Bukan. Ya, banyak murojaah Al-Quran atau rumah ini. Loh, ini penting. Judulnya di YouTube itu judulnya Ihsan Skuter, judulnya Bapak. Bapak itu teman saya. Tak kirimi lagu ini. Sak sepupu-sepupu nangis berjamaah mengenang bapaknya. Karena seorang bapak itu punya egoisme, anak laki-laki dewasa juga punya egoisme. Punya selera itu, kadang-kala titik temunya. Padahal sebagai seorang bapak kepada anak laki-laki, tanpa pengetahuan anaknya, dia senantiasa memperhatikan anakku iki ya apa sekolah, anakku iki koncone ya. Bahkan ketika sudah istilahnya pulang ke rumah, seorang bapak itu kadang-kala dia tidak akan tidur sampai memastikan anak itu masih jam 10 bangun, jam 11 bangun. Kemudian ketika anaknya sudah melebu garasi, lampu ada lagi mata ini, saya melebu dan kamar ini. Hanya kepingin memastikan anaknya betul-betul pulang. Lu orang-orang ini kayak sadar harus gede, mau tangguh lu. Lah orang yang saya kirimi lagu itu sekarang usia 40 lebih. Uang cerita masih usaha dikirim lagu ini. Bagus lagu itu. Dan dia memang istilahnya kandidatnya penggantinya Iwan Fals. Ihsan Skuter. Oke. Itu bagus untuk Anda lihat yang punya supaya punya sudut pandang. Dua anak lanang ini. Dua anak lanang ini. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi orang tua itu senantiasa memastikan kebaikan untuk anak. Dikai jeneng sing apik, sekolah sing apik, dan kadang-kala menemukan kenyataan-kenyataan hidup sing pahit. Tapi asalkan Anda nanti mengamalkan hadis yang berikutnya ini, yaitu melimpah kasih sayang Anda. Kenyataan pahit apapun kadang-kala sih ditutupi. Elek anak itu ditutupi. Seorang bapak yang begitu membanggakan anak laki-laki, kemudian mendapati anaknya, naudzubillah ya, terjadi kepada keluarga kita. Terus dipernak-pernak lah kok ubah. Naudzubillah. Wes akhirnya kamu sudah tobat, nah ini sudah dibalik gitu. Itu kenyataan pahit. Tapi mendampingi beliau dengan kasih sayang sampai akhirnya anak itu menemukan jalan pertobatan. Nah, kita tengok hadis yang berikut. Babu man la yarham la yurham. Ini yang saya maksud. Esensi parenting itu di hadis ini, di bab ini. Esensi parenting, semua ilmu parenting ditulis barat, timur, utara, selatan. Itu esensinya di sini Bu. Ya, Anda tulis kaligrafino, yaitu an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul babnya sama, hadisnya sama. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Wis iki esensi parenting itu cuma di sini tok. Iki hadis beli guru itu. Sebab parenting itu rata-rata ngapalkan hadis ini. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi.
Sudah? Itu ibu-ibu itu kan pemilik rahim. Sudah pantas kalau ibu-ibu itu melimpah kasih sayangnya kepada anak. Sudah? Ini nanti silakan dipikir apa ya wujud kasih sayang. Ini contoh kecil. Ini kan sudah level di sini yang tiang. Di sini cucu itu akan lebih dekat kalau yang tinya itu enak dijak omongan, senengane gawe jajan, moro-moro nunggu topi, moro-moro nunggu kaos kaki, sandal, tekonya bangun nang putune. Oh itu nyemangat nanti cucunya. Tapi kalau si yang tinya itu penuh dengan larangan. Padahal larangannya jelas. Penuh dengan perintah. Ada seorang yanti yang lagi bermusuhan dengan cucunya hanya karena cucunya itu tidak mau sholat sunnah qobliyah subuh. Ini sampai geger atau didatangkan. Urusannya apa sih? Wah, putune ini jegot gara-gara dipaksa yanti ini sholat sunnah sebelum subuh. Lah yang ini baru dapat pencerahan untuk pengajian, yaitu rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi penyampaiannya kalau mendeli. Loh ini kenyataan gua ini cerita. Ini kenyataan dan bermusuhan sama yang ini. Mek gara-gara itu toh. Walah. Begitu. Padahal itu sejenak omongan simpenan. Yang ini loman ngejak marung seminggu sekisa terus beres sholat sunnah itu selalu dewi. Begitu ya. Tapi maksudnya gimana? Maksudnya akhirnya ya jegot anak putuni tinggal satu rumah sama yang ini. Itu gak mudah. Kamu pensiunan ambil arek SMP wangel. Gak ada noni wangel. Waduh, wangel benar. Terus ini masih hadisnya sama, tapi redaksinya agak sedikit berbeda. Nabi bersabda, riwayat sahabat Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Riwayat yang lain masih redaksinya hampir sama, man la yarhamun nas la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, Allah juga tidak akan menyayangi dia. Bapaknya kerja luar kota, pulangnya 2 pekan sekali. Sang cucu tinggal sama kakek neneknya dan istilahnya menantunya. Nah, ini yang penggantinya ini sudah pensiun. Nah, pensiun itu lah duhur lah, pakai jam 11. Nggak ngono lah. Asar itu berangkat setengah jam sebelum azan berkumandang. Kalau anak SMP dan SMA berangkat jam berapa? Binro. Binro. Lah kalau sekarang yang tinya setiap hari itu membombardir minimal 3 kali dengan baca berduduk. Segera nak berangkat sholat. Gila. Iya anak cinta cucu cinta agama mau benci sholat jamaah. Mesti nak banding no. Sak deretan perumahan sampai ini. Anak sapa sing sholat? Ngono ukurannya. Namun masih teko-teko masku wis gak masalah jenenge anak saya kok. Dia pensiunan. Gak temen gawean terus. Lagi asli Bu. Iki fakta-fakta kehidupan supaya Anda juga bijak di dalam menyampaikan agama. Iki dampake putune kepegelen musuh ya.
Fungsi yang tinggi. Untungnya tak setiap pagi itu masih agak berdamai karena yang tinya senengane masak no panganan senengane putih. Saya itu udah sepuro isu. Duhur gue Pak. Rayang ini juga harus sama kita keong. Jadi itu. Bapak Ibu, ini semua aplikasi dari hadis. Jangan kehilangan kasih sayang ketika menyampaikan hal-hal baik kepada anak cucu. Ya, apa meneh Anda sudah dapat pembanding ini? Anak sing iki ku ya Allah, salate jejeg gak usah dikongkon. 5 menit sadurunge adzan wis adus wis persiapan. Sing iki, ngono kali diomongno. Anu kok kaya adikmu. Diku coba. Langsung jenengan kena omongan, ya wong iki selera berbeda-beda. Ya apa ya? Dan itu terjadi. Saya melihat, loh kalau ukuran untuk yang itu, Bu, saya bilang, hanya mau sholat saja itu sakit. Anda jangan membandingkan sama yang ini, nanti sama sakit. Apa mana bendina di sekolah dulu minggu? Oh, ini cek curhat ya, aku tak mengingat ibuku. Tapi ibu bendina di sekolah dulu bengi. Kebetulan umurnya di bawah saya 1 tahun. Sing orang mati sholat. Saya diminta untuk menasihat. Aku sebagai rumah orang salah. Ya mesti aja kan. Sopo sing gelem masih anak di sekolah bendina jam 3. Ya nek pensiun paling leler gak iso turu. Aku model awak kan iso turu. Nek pensiun paling leler jam 3 terus gak iso turu bisa. Itu pensiun. Lalu dia cek kan dulu. Kalau saya ini pergaulannya dengan para pensiun nanti surat. Bu, iku kisah asli. Saya harus menyelesaikan pertikaian ibu karena saya seringkali membandingkan dengan anak yang lain. Dengan akumulasi permasalahan ini yang berbeda-beda. Terus ya dampak komunikasi kan lho. Sing miss call jam 2:30 jam 3 itu yo sangat dia gak nyaman lagi. Gak nyaman ibu itu apa? Ya apa sih nak kon niku karek ngangkat telepon ngono kok gak gelem sih. Bukan karena gak gelem. Aku dapat dino ya. Kita tengok ini yang hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kepada Sayyidatina Aisyah cerita. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasun minal Arab. Datang kepada Nabi sekelompok orang dari Arab Badui. Faqala lahu rajulun minhum. Seorang di antara mereka itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyan?" Apakah Anda mencium anak kecil? Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Adapun kami menganggap itu aib mencium anak cilik. Dianggap sebagai kelemahan. Kita berarti wong kasar itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku angkana Allah azza wa jalla naz'a min qalbika rahmah." Apa dayaku kalau Allah sudah mencabut dari hatimu sifat kasih sayang? Aku kayak solo. Itu satu riwayat. Riwayat ini disempurnakan sama hadis yang berikutnya, yaitu Anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu istamala rajulan faqala al-'amil inna li kadza wa kadza minal walad. Sahabat Umar memperkerjakan seseorang sebagai pegawai pemerintahan beliau. Kemudian si pegawai ini bilang begini, sesungguhnya saya memiliki anak sekian-sekian. Ma qabaltu wahidan minhum. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah tak cium. Faza'ama Umar, qala Umar, innallaha azza wa jalla la tarhamu min ibadihi illa man abarrahum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyayangi di antara hamba-hambanya kecuali orang-orang yang senang berbuat baik di antara mereka. Nah,
Lek nang anake ngono nang rakyat ya opo? Gitu maksudnya. Itu nanti juga ada riwayat yang menyempurnakan hadis tadi itu. Sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak, tidak ada satupun dari mereka yang pernah aku cium. Nah, Nabi bersabda, apa dayaku kalau sudah Allah mencabut dari diriku sifat kasih sayang. Di sini memiliki konsekuensi hukum ibu-ibu. Di sini ada penjelasan Imam Nawawi bahwasanya mencium anak kecil itu sementara mana tadi keterangan Imam Nawawi yang dinukil. Tuqabbiluna as-sibyan. Mana footnote-nya tadi ya? Intinya begini, boleh mencium anak. Bahkan ada yang mengatakan sementara ulama wajib. Dinukil dari Imam Nawawi. Kalau masih kecil, nomor 2. Kalau dia sudah dewasa atau dulur, itu mencium itu boleh. Tapi kalau dalam tanda kutip menciumnya itu dengan syahwat, baik mau anak kecil mau dulur apa-apa, tidak boleh. Gitu. Bapak Ibu, kalau orang tua bapak kepada anaknya biasa. Nah, yang berikutnya bab ke-54. Judul babnya adalah Babur Rahmah Mi'atun Juz. Babur Rahmah Mi'atun Juz. Bab kasih sayang itu 100 bagian. Kasih sayang itu 100 bagian. Pengertian 100 bagian itu ada yang mengatakan bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan juga tempat rahmat Allah di surga itu ada 100. Ada juga pendapat yang lain dari itu, yaitu kita tengok hadisnya. An Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, Ja'alallahu azza wa jalla rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan kasih sayang itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in. Allah menahan karena ingin diperuntukkan kepada orang mukmin di akhirat 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Allah menurunkan 1 bagian saja untuk manusia di muka bumi mulai awal sampai akhir. Famin dzalikal juz'i, disebabkan 1 rahmat Allah Ta'ala yang diturunkan untuk kehidupan manusia di alam semesta ini, ya tarahamul khalqu hatta tarfa'ul farasu hafirah, sehingga seluruh makhluk itu bisa berkasih sayang. Sampai-sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya yang masih kecil, waladiha, dari anaknya, khasyatan antusibahu, karena khawatir menginjak anaknya. Karena khawatir menginjak anaknya. Jadi ibu-ibu, kita ini harus sering-sering doa minta rahmat, memiliki sifat kasih sayang. Terus
mengupdate hal-hal yang membuat kita menyayangi anak dan keluarga. Coba lihat ini. Anak itu pada usia akan dikandani SMP, SMA, mahasiswa. Kalau tak akan dikandani ya Bu ya. Kadang-kala sing muncul itu di benak orang tua sing kepegel niku elek tok. Iya. Bu, sekali-kali pertanyaannya itu sing liyan kebaikannya arek iki opo? Potensi baiknya arek iki opo? Gitu, diling-iling itu. Pas kepegelen ya. Nah, terutama para ibu. Terutama para yang berikutnya bab ke-55. Dulu sudah ganti bab. Bab al-wasaya bil jar. Wasiat terkait tetangga, hak tetangga. Ini saran saya kok pertemuan berikutnya saja, supaya utuh gambarannya di kepala kita. Sekarang sebagai closing statementnya itu adalah kita mikir-mikir. Sudahkah kita menunaikan kewajiban orang tua kepada anak? Memberi nama yang baik, memberikan lingkungan pergaulan yang baik, memberikan pendidikan yang baik, menafkahi dengan nafkah yang baik, memberi nama yang baik, termasuk yang mengakikahi leono, kemudian bersedekah rambutnya ketika lahir dan seterusnya itu. Nah, ini bahan introspeksi. Baik ibu-ibu, kita sambung dengan dialog saja. Adakah sesuatu monggo? Alhamdulillah. Tinggi. Kalau misalkan anaknya sudah umurnya sudah lebih, kita sudah lewat di waktu yang SMP, SMA, mahasiswa. ya sudah. Terus lewat kamu. Ya terus. Lanjut itu bagaimana? Sudah tak golek jawaban. Sing takon ini wis akeh. Jadi saya waktu Ramadan di sebuah masjid itu bilang, siapa yang bisa ngajak putranya sholat tarawih pada malam hari ini? Rupanya kan ngaju. Kemudian saya bercerita tentang memakmurkan masjid, orang tua, anak itu kompak itu hanya karena pada momen subuh selama 3 hari berturut-turut saya keluar rumah itu dilarang berpapasan dengan seorang bapak dan anaknya yang usia 23 berangkat jalan kaki bareng nang masjid. Tak jempol ini. Di gerbang rumah saya hebat sampean. Menene ketemu meneh lho. Waduh rek gonjengan rek bapak anak rek sik. Nah, gitu. Itu saya angkat. Enggak jarang gitu. Sudah. Kalau fase itu sudah terlewat. Usia 23 anaknya. Ada seorang bapak-bapak sudah sepuh. Anaknya sudah berumah tangga. Tapi jarang sholat. Nah, orang tadi gini. Jarang sholat. Isu ukuran paling simpel jarang sholat. Kudu ya apa sebagai bapak, ibu atau mertua. Maka kita tengok rumahnya Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu jaraknya atau apa betul? Perlu rekreasi. Jadi Rasulullah sama Fatimah itu rumahnya itu selisih sagam, gangnya gede ini sak lawang. Jadi Rasulullah keluar langsung rumahnya Fatimah. Fatimah bojone Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Rasulullah kalau malam itu ngetuk ambek jarinya sambil mengatakan, ini levelnya Ali bin Abi Thalib.
tok 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 tok, ala tusalliyan. Apakah ini dalam riwayat Sahih di sini? Apakah Anda berdua, kalian berdua itu tidak sholat malam? Tok 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 tok, ala tusalliyan. Apakah kalian berdua tidak sholat malam? Ingat ya, pakai ini loh, kok ini loh. Ya, ini loh, dipakai. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib jawab, ya Rasulullah, malam ini masih panjang. Ya Rasulullah, malam ini masih panjang. Kemudian sahabat Ali bahasa mudahnya nyenglak kemul turun. Gitu loh. Rasulullah sambil berlalu sambil membaca nukilan surat Al-Kahfi. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka mendebat. Oke? Memang manusia itu suka mendebat. Ibu-ibu kesimpulannya apa itu? Fatimah wis rumah tangga, sing dinikahi yo cara gawe pondok pesantren wis ngetop Ali bin Abi Thalib kok ya. Ternyata Rasulullah itu juga sakopen mengingatkan hal-hal tentang amal agama. Oke? Peduli nang anak karo mantu. Seorang profesor di Jakarta, saya tidur di rumah beliau. Rektor Brawijaya 2 kali. Mari ngomong isu-isu mari sebelum ngomong. Mari tanya beberapa tafsir Quran. Sejauh mana kita ini ngandani anak kongkon sholat? Saya ceritakan di saya. Tidak ada ceritanya orang tua itu leren mendidik atau menginginkan kebaikan anak. Cuman ukurannya, caranya itu sih. Anaknya ini lulusan luar negeri tidak bisa. Kamu sopai tak sekolah itu. Tapi kadang-kadang sok-sok ya mungkin tani, keamanan, mas bapak ikut dulu lah enak. Maka menasihati anak pun yang baik, diingatkan. Kalau ini tadi yang bapak ingin tanya ke saya itu yang di dekatnya Suhat itu, ya saya bilang ya kalau sambil berkaca-kaca karena beliau itu melihat kenyataan anaknya tidak sholat. Ya namun Pak, secara periodik itu diingatkan. Saya yakin ketukan-ketukan baik, pengingat-pengingat yang baik dari orang tua, cepat atau lambat itu akan dipikir teman-teman dari anak. Pokoknya caranya sih ngambil. Ya, ditukar buku, dibelikan sajadah, dikei oleh-oleh minyak wangi atau apalah lagi, kayak sholat mana, apalah, atau cara yang semacam itu. Ini nggak penting. Contoh lain, Fatimah didesak oleh sahabat Ali karena tangannya melepuh. Tangannya melepuh akan giling gandum itu. Dek, ibu Rasulullah ketekan budak-budak kalau harta rampasan perang semua kayak buk jauh hewan dan maupun. Maka Fatimah datang, Rasulullah ngurus orang ahli suffah, curhat kepada Sayyidatina Aisyah. Belum sempat ngomong kepada Rasulullah. Rasulullah selesai urusan ketemu Sayyidatina Aisyah. Maka Fatimah ngene dek, bahasa kita ya. Ya Rasulullah nyuruh dia onda ya cara Arab ya. Terus ono apa man? Fatimah bilang begini. Oh. Maka Rasulullah mendatangi rumah Fatimah sama Ali. Kemudian Rasul memberikan nasihat. Dan ini dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Mau tidak aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Anda bisa pakai kesimpulan banyak di sini. Rasulullah itu bukan orang yang suka memanjakan keluarganya dengan fasilitas. Kendati beliau punya otoritas untuk ngatur distribusi harta. Oke?
Rasulullah mengajarkan putrinya berzikir sebelum tidur. Rasulullah mengajari kehidupan yang bersahaja karena mereka adalah teladan untuk umat dan seterusnya. Itu kesimpulannya begitu. Pada momen ketika anak sudah berumah tangga, ternyata Rasulullah itu juga masih kopen memberikan nasihat. Ini terakhir, ibu-ibu ada pertanyaan? Biasanya di depan itu ada yang suka bertanya. Nah, masuk. Ibu-ibu, mohon maaf ya, bolak-balik sing kena cemas pensiunan. Kayak oh, kenyataan itu. Saya itu hanya menginginkan itu kebaikan sama cara berkomunikasi yang baik. Itu begitu. Saya sendiri itu statusnya kan juga menantu. Kadang-kadang belum kena hak veto ini kira. Sekali soal bos, ingin gue lama gak cocok is tersinggung bermain lorong, gugur-gugur gitu guys. Begitu. Monggo. Kalau putranya itu sudah melewati umurnya, terus tiap sholatnya itu mabuk. Jadi bapaknya kan sudah meninggal. Ya. Ada yang ngasih tahu ibunya, tapi kalau ibunya enggak ngasih tahu, itu masih. Sudah. Bapaknya sudah meninggal. Terus mari ngono apa jenenge anaknya hobi ini masbuk. Yang pertama baik sebelum sholat. Nomor dua apa jenenge lek iso gak masbuk iku api. Yang nomor tiga, apa yang membuat seseorang itu termotivasi untuk tidak masbuk? Dia harus menemukan alasan itu. Contoh, barang siapa yang selama 40 hari 40 malam tidak pernah terlewatkan dari takbiratul ihram bersama imam, dalam sebuah hadis sahih dikatakan kutibat lahu baro'atan, dia ditetapkan oleh Allah Ta'ala bebas dari dua hal, baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Loh, wong yo kudu motivasi, punya alasan loh. Bu, saya punya anak laki-laki nomor 3. Itu kalau pagi itu tanya, "Bi, nang masjid ndi?" Lek ono koncone di masjid iku. Sang ini jam 4 kurang seberapa. Tapi lek takon, "Bi, di masjid ndi?" Oh, kayak gitu terus. Turu meneh. Kok sobone sama. Jadi dia menemukan alasan, di situ ada teman saya. Belum sampai pada dalil. Begitu. Oke Bu ya. Nah, kita ini kan ada yang sudah dapat pencerahan iman. Jadi punya alasan, saya kepingin sholat 5 waktu berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam karena saya ingin mendapatkan 2 predikat. It's okay. Nah masalah 2 pembebasan tadi. Apakah setelah Anda menyampaikan hadis ini anak mau berubah? Oh iya. Bu, saya kepingin tidak ngereni saya. Karena ada sebuah hadis begini. Senantiasa seseorang itu suka mengakhir-akhirkan sholat sampai Allah akhirnya mengakhirkan dia di dalam anugerahnya. Wong hobi ini masbukan. Masbuk. Penggaweane masbuk. Maka tak sindir nih arek, bleh, awak ini kalau terterusan ini, koncomu sukses baru keri sukses ya, karena hadis ini senantiasa seseorang itu suka mengakhir-akhirkan dalam taat sehingga Allah pun mengakhirkan dia di dalam anugerahnya. Itu ono menes itu. Sahabat namanya Abu Bakar. Siapa namanya? Abu Bakar ini senangannya telat.
Ketika telat, Rasulullah sudah ruku. Ruku itu kedadapan, kepingin menangi ruku supaya dapat 1 rakaat. Lah, karena bising dan mengganggu orang, selesai sholat Nabi bertanya, "Sopo yang mereka?" Sing kedudukan itu bahasa kita. "Saya ya Rasulullah, namanya Abu Bakar." Maka Nabi bilang begini, "Zadaqallahu hirsan wa la ta'ud." Muga-muga awakmu ditambahi semangat. Tapi wis baleni meneh. Gitu. Nah, komunikasi jenis seperti ini itu mana yang kira-kira masuk untuk anak Anda? Saya tidak tahu. Mungkin lek nangekno iku harus dipijeti. Dicepakno wedang jahe kalau kopi ngono sadurunge subuh. Lek wedangnya siap berangkat subuh. Begitu. Nah kalau langsung, tak siram banyu loh. Cici, loro, telu. Wis. Begitu. Anda pakai yang mana? Ya paling tidak itu harus 10 tahun nih. Harus dijak ngomongan sing mana. Setelah enggak begitu. Kalau tadi itu anak saya Yusuf itu. Lah saya sudah selesai katanya berangkat, buat kontak sepeda motor terus ke trikshot. Wih, nanti memang tak lutut. Laran raut, laran jikatan, tak siap lutut. Kalau mau ikut 1/4 jam sebelum, tak tinggal tadi. Padahal ada temannya yang paling akrab di sini. Itu sanksi untuk dia. Lah begitulah tumbuh kembangnya anak kita itu keadaannya berbeda-beda, jenis nasihat yang diberikan juga berbeda-beda. Saya kasih penutup gini. Ketika anak sudah mampu mengidentifikasi penyakitnya, baru menentukan obat. Paham? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.